Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Dwi Nur Muhammad, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang fraud untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata pelajaran seminar akuntansi. Nah, langsung saja ke presentasi berikut ini ya. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi mengenai fraud. Dalam presentasi kali ini, topik yang dibahas adalah yang pertama pengertian fraud, yang kedua tipe-tipe fraud, yang ketiga fraud triangle, yang keempat faktor-faktor penyebab fraud, yang kelima cara meminimalkan fraud, yang keenam tren riset di bidang fraud. Langsung saja kita ke materi topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian fraud. Menurut SPA 240 yang diterbitkan oleh IAPI yang berlaku mulai 1 Januari 2013, fraud adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola karyawan dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Kemudian menurut Black Law Dictionary edisi ke-8 dalam Fraud Auditing and Investigation tahun 2013, fraud digambarkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja untuk menipu atau membohongi. Lalu, suatu tipu daya atau cara-cara yang tidak jujur untuk mengambil atau menghilangkan uang, harta, hak milik yang sah milik orang lain. Selanjutnya yaitu fraud menurut The Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE tahun 2016, fraud adalah perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara secara licik dan bersifat menipu dan sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. Nah, secara garis besar, fraud itu merupakan suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh individu ataupun beberapa individu dalam suatu manajemen yang digunakan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi dengan merugikan orang lain. Kemudian kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang tipe-tipe fraud. Nah, dalam tipe-tipe fraud ini, saya mengambil dari ACFE atau Association of Certified Fraud Examiners, di mana fraud dibagi menjadi 3 jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu yang pertama, asset misappropriation. Jenis ini meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain untuk kepentingannya pribadi. Yang kedua, fraudulent statement. Fraudulent statement adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga adalah corruption atau korupsi, di mana korupsi ini adalah salah satu bentuk kecurangan dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Fraud jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan atau menciptakan simbiosis mutualisme. Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah atau ilegal, dan pemerasan secara ekonomi. Kemudian kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang fraud triangle. Fraud triangle sendiri adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Donald Krasey pada tahun 1950. Dalam teori ini, terdapat 3 faktor yang mendorong untuk melakukan fraud, yaitu opportunity atau peluang, pressure atau dorongan, dan rationalization atau rasionalisasi. Nah, bisa dilihat dalam layar, inilah gambar tentang teori fraud triangle. Penjelasannya yaitu yang pertama adalah opportunity atau elemen kesempatan. Elemen kesempatan adalah peluang terjadinya kecurangan dalam suatu situasi
dan kondisi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut. Adanya kesempatan terjadinya fraud dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya pengendalian internal, pengendalian manajemen yang kurang baik, dan pemanfaatan jabatan. Kemudian pressure. Elemen pressure adalah tekanan atau dorongan orang untuk melakukan kecurangan, di mana tekanan ini meliputi gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain, termasuk hal keuangan dan non-keuangan. Di dalam hal keuangan misalnya, penggelapan uang perusahaan yang bermula dari suatu tekanan yang menghimpit. Konsep yang penting di sini adalah tekanan yang menghimpit hidupnya, yaitu berupa kebutuhan akan uang. Sedangkan tekanan dalam hal non-keuangan, misalnya tindakan untuk menutupi kinerja yang buruk karena tuntutan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang ketiga adalah rationalization atau pembenaran. Ya, ini dapat diartikan sebagai tindakan yang mencari alasan pembenaran oleh pelaku. Di sini pelaku akan mencari alasan untuk membenarkan tindakan yang sudah dilakukannya agar dapat diterima oleh masyarakat. Nah, itu tadi tentang teori fraud triangle. Kemudian kita akan lanjut ke materi yang keempat, yaitu faktor penyebab terjadinya fraud. Tadi sudah dijelaskan bahwa faktor pendorong fraud salah satunya dikemukakan oleh Donald Tracy, yaitu 3 faktor tadi. Nah, di sini sebenarnya berhubungan dengan faktor penyebab fraud, di mana pemicu perbuatan fraud ini pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dan kesempatan ini saling berhubungan. Misalnya, semakin besar kebutuhan ekonomi seorang yang bekerja di suatu organisasi yang pengendalian internalnya lemah, maka semakin kuat pula motivasinya untuk melakukan fraud. Nah, selain itu, terdapat 4 faktor pendorong seseorang untuk melakukan fraud yang sering disebut dengan teori Gann, yang dikemukakan oleh Pusdiklatwas BPKP tahun 2008 halaman 14-17, yaitu adanya 1. Greed atau keserakahan, yang kedua opportunity atau kesempatan, yang ketiga need atau kebutuhan, yang keempat exposure atau pengungkapan. Nah, faktor greed dan need ini merupakan faktor yang berhubungan dengan pelaku fraud. Nah, ini menitik beratkan pada individu atau pelaku fraudnya sendiri. Sedangkan faktor opportunity dan exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban. Nah, sebenarnya banyak faktor pendorong penyebab fraud, seperti adanya lemahnya pengendalian internal, lingkungan kerja yang kurang baik, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi yang kelima, yaitu upaya atau cara meminimalkan fraud. Di sini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan fraud. Yang pertama, membangun sistem pengendalian yang baik. Dengan membangun sistem pengendalian yang baik, fraud bisa diminimalkan, yaitu membuat sebuah sistem untuk mengendalikan kinerja perusahaan, di mana manajer akan merumuskan bagaimana sistem tersebut dilakukan, sehingga dapat mendorong untuk meminimalkan fraud. Yang kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian. Nah, di sini setelah tadi membuat suatu sistem pengendalian yang baik, nah, harus diefektifkan aktivitas pengendalian tersebut, seperti dengan melakukan evaluasi untuk menilai seberapa jauh sistem pengendalian itu telah berjalan. Nah, dengan dievaluasi juga, celah-celah untuk timbulnya fraud pun bisa dapat diketahui dan bisa ditutup. Yang ketiga, meningkatkan kultur organisasi. Meningkatkan kultur organisasi salah satunya dengan menerapkan prinsip good corporate governance.
Yang keempat, mengefektifkan fungsi internal audit. Nah, di sini fungsi internal audit bisa sangat diperlukan untuk meminimalkan fraud, karena audit ini membantu manajer untuk mengatur bagaimana aktivitas perusahaan. Selain itu, internal audit juga dapat mengkaji tentang bagaimana laporan keuangan atau financial report milik perusahaan tersebut, sehingga adanya fraud mungkin bisa diketahui dan bisa ditutup celahnya untuk melakukan fraud tadi. Yang kelima, memberikan apresiasi yang setimpal dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, ini maksudnya adalah memberikan penghargaan atau apresiasi untuk pekerjaan yang telah dilakukan oleh para pegawai, misalnya dengan memberikan bonus ataupun memberikan natural lainnya. Yang keenam, memberikan hak dan kewajiban kepada pegawai. Nah, di sini juga penting apabila perusahaan ingin memberikan lingkungan pekerja yang baik sehingga para pekerjanya nyaman, mereka harus diberikan hak dan kewajiban. Ini dapat berfungsi juga untuk meningkatkan kesetiaan atau komitmen dari setiap pegawai. Selanjutnya yaitu nomor 7, memberikan sanksi terhadap pelaku fraud, kemudian mensosialisasikannya kepada pegawai. Nah, di sini apabila telah diketahui ada pihak atau individu yang melakukan fraud, maka perlu diberikan sanksi untuk memberikan efek jera. Setelah itu, dengan diberikannya efek sanksi tadi, perlu dilakukan sosialisasi terhadap pegawai-pegawai lainnya agar mereka memiliki rasa takut untuk melakukan fraud karena ada ancaman sanksi tadi. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu menyediakan saluran untuk melaporkan tindakan kecurangan. Nah, ini juga salah satu hal yang bagus juga, karena dengan adanya saluran untuk melaporkan tindakan kecurangan, maka setiap pegawai atau individu dapat dengan tenang dan memiliki tujuan yang pasti untuk melaporkan tindakan kecurangan tersebut. Sehingga dengan adanya saluran itu, semuanya akan berjalan baik. Oke, itu tadi ada beberapa cara meminimalkan fraud. Langsung saja kita ke topik yang terakhir, yaitu trend riset fraud. Nah, di dalam bidang akuntansi, riset fraud ini kebanyakan mengenai pendeteksian fraud laporan keuangan, di mana dalam riset fraud ini biasanya diterapkan juga teori yang mengemukakan tentang bagaimana fraud itu bisa terjadi. Dan di sini penerapannya teori tadi untuk membantu dalam riset pendeteksian fraud. Nah, di sini saya sudah memberikan beberapa contoh riset fraud laporan keuangan. Yang pertama adalah riset fraud keuangan dengan judul riset yaitu prediksi financial statement fraud melalui fraud triangle theory yang dilakukan oleh Nima Siti Sarah Ahmadiana dan Nova Novita pada tahun 2018. Di sini mereka menggunakan teori yaitu fraud triangle theory, di mana hasilnya yang pertama, variable pressure ini menimbulkan tekanan bagi manajemen untuk melakukan tindakan financial statement fraud yang disebabkan oleh kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil. Kemudian variable opportunity. Nah, ini variable opportunity juga menciptakan peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan financial statement fraud, di mana hal ini dititikkan pada pengungkapan persediaan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen. Kemudian variable rationalization memiliki peluang juga bagi manajemen untuk melakukan financial statement fraud, di mana hal ini dititikkan pada transaksi akrual yang terdapat campur tangan manajemen. Kemudian
riset fraud laporan keuangan yang dengan judul The Effectiveness of Fraud Triangle on Detecting Fraudulent Financial Statement Using Bennis Model and the Case of Special Companies oleh Aprilia Orlin Cicilia dan Rafaela Pertiwi Sergius tahun 2015. Mereka juga menggunakan teori fraud triangle untuk mengungkapkan bagaimana fraud laporan keuangan. Hasilnya yaitu di dalam variabel kesempatan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan dalam laporan keuangan. Kemudian variabel tekanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan dalam laporan keuangan. Kemudian target keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pula terhadap kecurangan dalam laporan keuangan. Dan variabel rasionalisasi juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu riset fraud yang berjudul Prediksi Financial Statement Fraud melalui Fraud Triangle Theory pada perusahaan non-jasa keuangan yang terdaftar pada BEI periode 2013 sampai dengan 2015 oleh Nyimas Siti Sarah Ahmadiana tahun 2017. Mereka juga menggunakan teori fraud triangle di mana hasilnya yaitu variable pressure di sini dihitung dengan menggunakan financial stability, external pressure, personal financial need, dan financial target. Hasilnya hanya variabel financial stability yang memiliki peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan financial statement fraud. Kemudian variabel opportunity ini di sini dihitung melalui nature of industry, effective monitoring, dan organization structure, di mana hasilnya hanya nature of industry yang terbukti memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan financial statement fraud. Dan untuk variabel rationalization di sini dihitung dengan auditor change, auditor report, dan total accrual. Yang hasilnya hanya total accrual saja yang memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan financial statement. Nah, itulah teman-teman topik kita hari ini tentang fraud, dari mulai pengertian fraud, teori-teori fraud, triangle teori, penyebab terjadinya fraud, upaya untuk meminimalisir fraud, hingga tren riset fraud dalam akuntansi. Mungkin kita dapat berjumpa lagi di presentasi lainnya. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan mengenai pengertian fraud sampai dengan tren riset di bidang fraud. Saya rasa video kali ini cukup sekian karena saya sudah menjelaskan topik-topik pembahasan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iqbal Dunor Muhammad, Fakultas Ekonomi Unisula, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.